kering kan? Nah, itu yang ditanya. Nah, itu bisa saya buat banyak sekali, soalnya kadang sampai 50. Nah, dari 50 ini yang saya ambil, saya bilang sama komputernya ambil secara acak 30. Itu komputer yang ambil, bukan saya yang ambil. Saya nggak nulis, saya hanya buat 50, bank soal saya 50, nanti si komputer ngacak 30 soal. Nah, bisa saja si S3 soal 1 sampai 30. Intan Paramita mungkin 20 sampai 40. Ya, 30 soal juga. Ada yang overlap kan? Nah, itu maksud saya, kalian berkelompok, yang overlap itu dikerjakan sama-sama. Ya nggak? Saling belajar. Kalau si S3 nggak bisa, mungkin si Intan bisa nerangin. Atau Intan bisa, S3 bisa, Intan nggak bisa terangin. Atau si Akbar yang nerangin. Begitu seterusnya, supaya ini ada nama yang ingin saya inginkan itu adalah, apa namanya, kita tuh berkolaborasi. Ya, dan kalau bekerjakan begitu, boleh dianjurkan berkolaborasi. Karena waktu kita kerja nanti, di kerja dunia nyata, nggak mungkin kita nggak kolaborasi. Kalau kita nggak berkolaborasi dalam bekerja, dimusuhi wong. Ya nggak? Jadi dari sekarang kita sudah kolaborasi. Yang nggak boleh berkolaborasi itu waktu ujian. Waktu belajar, boleh berkolaborasi. Ya, nah nanti ada ujiannya kita buat. Ya, nah ujiannya, ya saya nggak tahu lah karena ini online kan, nggak bisa saya buat ujian. Kalau yang lalu, saya buat ujian itu 2 tipe. Ujian online, kemudian ujian yang sama, soal yang sama, saya tanya di kelas. Ya nggak? Nah, itu akan ketahuan pada waktu di kelas, dia nggak bisa. Artinya pada waktu ujian online, itu bukan berkolaborasi. Berkolaborasi itu artinya apa? Belajar bersama, sehingga kita bisa mengerti dan bisa. Ya, mengerti itu betul-betul ngerti. Sehingga pada waktu ujian fisik, dikasih soal yang sama, pasti bisa. Tapi banyak kawan kalian bukan begitu, nyontek beh. Nonton saja, kawannya apa? Jawab. Ya, itu yang nggak, artinya waktu ujian fisik nggak bisa. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau nanti ujian, saya buatnya agak aneh. Misalnya soalnya, bang soal saya 100. Saya tanya hanya 30. Dan itu kan diambil oleh secara acak. Jadi peluang soalnya itu sama, kecil. Jadi kalau hanya nonton-nonton, nyontek-nyontek, pasti nggak bisa. Ya. Pasti nggak bisa, ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Pak, kan Ini kemarin saja untuk bertanya. Ya. Pak, kemarin waktu saya mengerjakan evaluasi 2.2 itu kan Pak, di situ ada materi mencari laju aliran udara kan Pak. Ya. Nah, di situ materinya itu mencari laju aliran udara itu kan debit dibagi volume spesifik udara, Pak. Nah, volume Laju spesifik massa itu. apa, Pak? Debit dibagi volume spesifik adalah laju massa. Di sini laju aliran udara, Pak. Debit dibagi volume spesifik Ya. udara masuk. Ya. Satuannya mesti kilogram. Ya, kali Nah, kilogram ini, Pak, udah satuan apa? waktu. Ya. Ah. Nah, untuk mencari volume spesifik udara itu kan Bapak tertera kata Bapak di situ ada contoh soal. Terus kata Bapak perhatikan titik 2, titik 3 sama titik 1, Pak. Karena kata Bapak bacanya di diagram psikometri kan, Pak? Ya. Nah, untuk membedakannya itu gimana ya, Pak? Bedakan apa? Kan dia kalau di sini tuh V-nya itu kan Pak dengan suhunya itu 55 derajat Celcius, Pak. Terus itu titik satunya itu suhu bola keringnya 20 derajat Celcius. Itu Ya, itu titik. jadi begini, suhu udara dari luar, ya Nah, kan, masuk ke nah, kulkas pemanas, ya enggak? Nah, ya, Pak. pemanas, jadi suhunya jadi 55. Nah, terus suhu titik tiganya kan 43 derajat, Pak. Nah, Ya, terus keluarnya ini 3. ada kolom, Pak ya. Ada komponennya TBK, TBB, TDP, RH, W, H Ya. sama V. Nah, yang V itu kan untuk mencari volume spesifik tadi kan, Pak. Ah. Nah, dia itu menentukan dari titik berapa ya, Pak? Oh, kamu artinya belum paham tentang diagram psikometri.
Coba kita lihat ada tempat kosong enggak nih tadi. Nah, ini ya. Masih kelihatan enggak ini layar apa namanya? Layar PowerPoint. Masih, Pak. Masih Masih, ya? Pak. Hah? Masih, Pak. Ya, coba saya tambah Masih, Pak. halaman kosong. Halaman kosongnya kelihatan enggak ini? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Coba kita terangkan di situ. Jadi, mudah-mudahan bisa ya. Jadi ini diagram psikometrik, kira-kira bentuknya seperti ini. Ya. Kenapa pula ini? Kok nggak mau? Oh ya, kalau mau dia. Ya, ini diagram psikometri. Jadi pertama tadi ini suhu udara titik 1 kan, suhu udara luar. Udara luar kan, titik 1. Kemudian udara itu kita panaskan. Dia, tangan saya agak miring ya, tangan saya masih belum sempurna patahnya nih. Sembuh ya. Nah ini titik 2 ya. Nah ini di sini adalah W1 sama dengan W2 ya. Ini TBK1, ini TBB1, ini TBK2 ya, kesininya TBB2 ya. Ini titik 2 ya. Nah, ya, Pak. Ini kita katakan kemarin dalam proses pengeringan itu mengikuti garis bola basah. Jadi ikut ini. Nah, keluar dia di sini yang 43 kan? Contoh tadi kemarin. Ya, 343. Jadi ini kesininya adalah W3. Nah, kamu tanya tadi mencari volume spesifik kan? Pak. Nah, volume spesifik itu ada garis lagi kayak gini. Nah, kamu lihat garis yang ini. Di sini ada satuannya misalnya di bawah sini ya, meter kubik per kilogram. Kamu cari ini, meter kubik per kilogram. Jadi contohnya seperti ini. Yang ini ya. Yang ini titik 2. Nah, ini berapa di sini? Kalau nggak salah, ini 0,9. Di sini kalau nggak salah 0,85 ini. Ya, ini 0,9. Nah, antara ini dan ini kan kita tarik pakai mistar. Makanya saya bilang di print supaya bisa dicoret-coret. Ya, nah ini kita bagi dalam perbandingan. Ini 85, ini 90. Ini kan 5. Nah, ini kira-kira berapa ini? Nah, ini mungkin 88 atau ya 89 kali ya. Nah, ini jadi ini 0,89. Jadi ini ada garis, kalau salah garisnya putus-putus. Ya, nah itu kamu mesti lihat garis itu. Garis volume spesifik, dan garis volume spesifik itu selalu ada ke bawahnya ini. Ya, sehingga bisa kita baca, atau bisa juga dibaca di atas, tapi jarang ditulis di atas, lebih sering di bawah sini atau di tengah-tengah sini ditulis. Ya, Pak. Ya. Makanya yang tadi yang suhu rendah kan ada diagram psikometrik yang baru yang saya tulis, yang kirim yang pakai warna. Ya. Nah, itu ya, saya dapat langsung dari carrier-nya berwarna ya, suhu rendah. Ya, dan suhu rendah itu kelihatannya teliti sekali karena itu adalah yang paling banyak dipakai orang untuk karena orang itu pakai apa? Untuk AC. Yang paling banyak pakai diagram psikometrik ini justru kawan-kawan kita di teknik mesin atau di kalian juga yang ambil teknik pendinginan untuk AC. Ya, jadi yang suhu rendah itu banyak digunakan oleh untuk AC atau untuk pendinginan sehingga teliti sekali dia ya. Nah, ini adalah pakai diagram psikometri. Bisa juga pakai rumus. Kan ada ke awalnya itu ada yang pakai rumus berapa suhu bola basah, suhu bola kering dan sebagainya. Ya. Nah, ya, Pak. Di internet juga ada aplikasi. Aplikasi ya, kamu download aja aplikasinya. Hanya saja kalau kalau pakai aplikasi saya katakan, kamu mesti double check. Ya. Double check kira-kira dekat nggak dia? Ya, kalau dia jauh dengan yang dia diagram, nah hati-hati. Artinya aplikasi itu salah karena dia kan aplikasi itu kalau dia masih gratis,
dia masih belum yakin 100% itu betul. Belum bisa dijual. Ya. Nah, kalau kamu mau memang pasti aplikasi yang pasti, beli yang berbayar. Nah, itu karena dia berbayar, dia bertanggung jawab betul. Ya. Nah, jadi terserah kamu mau pakai aplikasi, tapi aplikasinya di double check menggunakan diagram psikometri. Jadi kalau saya terus terang saya pakai aplikasi, tapi saya buat gini, saya coret-coret diagram psikometriknya, saya coret-coret, ya, saya double check. Kalau dia dekat, saya pakai aplikasi itu, ya. Kalau dia dekat, saya pakai yang diagram psikometrik, ya. Nah, jadi itu aplikasi kalau saya hanya untuk memeriksa double check apakah yang diagram psikometrik saya sudah betul apa enggak, ya. Jadi itu. Ya, jadi karena saya pakai versi gratis, saya nggak bisa percaya 100%. Saya double check pakai ini untuk memudahkan saja membacanya. Kemudian saya gambar, saya coret. Jadi makanya saya katakan kalian itu di print diperbesar langsung ke A3 supaya langsung bisa kelihatan. Ya, nah, itu dicoret pakai pensil. Kalau kalian tidak mau itu ya pakai pensil, bisa dihapus pensilnya kan, sehingga bisa mudah nyarinya. Oke, ada lagi yang lain? Pak, satu lagi Pak. Pak, cara menentukan basis bahasa di titik 2 sama di titik 3 itu gimana ya Pak? Titik bahasa, suhu bola basah. Iya Pak. Ini kan sudah diketahui contoh, ya. Nah, kita pindah halaman berikut supaya mudah. Ya, kita gambar lagi. Ya, jadi misalnya kemarin diketahui suhu 30 dan 20 kan? 30 bola kering, kan diketahui 20 atau 25 kalau salah bola basah. Jadi kalau dia ngarah pakai garis ke sini yang ini, nah ini suhunya di sini bola basah. Ini ditulis di sini wet bulb. Jadi kalau kalian baca di sini ada tulisan wet bulb bola basah. Di sini ada tulisan dry bulb bola kering. Ya. Nah, yang vertikal ini selalu bola kering, yang diagonal itu bola basah. Yang diagram carrier kita, ini bola basahnya selalu dibuat berhimpitan dengan entalpi. Ya, entalpi. Walaupun perlu ada faktor koreksi. Ya, ada lagi tabel diagram itu ASRE. Ya, nah itu dia dibuat tidak berdempetan sehingga tidak perlu faktor koreksi. Nah, di buku tabel uap kita, tabel uap yang kita pakai untuk termodinamika di halaman 939 itu ada diagram psikometrik juga yang ASRE. ASRE itu American Society of Heating and Refrigerating Engineer, ya, teknik society ya, perhimpunan pemanasan, pendinginan, dan refrigerasi Amerika Serikat. Nah, itu ada diagram psikometrinya halaman 939 kalau nggak salah di buku tabel uap. Itu garis bola basahnya nggak dibuatnya berdempetan dengan garis entalpi. Ya, garis entalpinya kalau nggak salah titik-titik di situ ya. Bola basahnya yang garis lurus. Jadi kita mesti agak sedikit hati-hati membacanya untuk mencari entalpi, ya. Nah, ini juga sama seperti ini kalau dikatakan seperti ini ya. Dia kita panaskan ke suhu 50. Ini apa yang perlu kita perhatikan? Yang kita perhatikan ininya konstan. Ya. Kandungan uap air di udara itu konstan, W1 dengan ini ya, W1 sama dengan W2. Apalagi yang samanya apa? Kita tarik ke sini dia. Nah, ini ada titik embun, TDP, ya, atau titik embun. Titik embun 1 dengan titik embun 2 sama. Ya, walaupun tadi suhu bola keringnya berubah menjadi 50. Ya, W1 tetap sama dengan W2. Suhu bola
titik embutnya masih sama. Ya, yang berubah apa? Bola kering dan